Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama saya di pertemuan ke-8 ya, Profesor Dr. Andri Sumitra yang kayak Lee Min Ho ini. Materi kita hari ini filsafat pasar dan negara. Kita akan membedah bagaimana pasar bekerja, apa saja distorsi yang mungkin timbul, dan bagaimana Islam memandang peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Pertama, apa itu pasar? Pasar bukan sekedar tempat fisik, ya, melainkan sebuah sistem di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk bertukar barang dan jasa. Di sini terjadi mekanisme harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan meningkat, biasanya harga akan naik. Jika permintaan turun, biasanya harga juga ikut turun. Demikian juga dengan penawaran ya. Jika penawaran meningkat, maka harga naik. Jika penawaran turun, maka harga biasanya turun. Nah, penentuan ini bertujuan agar alokasi sumber daya bisa terbagi secara efisien. Dalam kacamata kapitalisme, tokoh seperti Adam Smith memperkenalkan konsep invisible hand. Ia percaya bahwa jika individu dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya, maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Karena nanti semua orang akan bekerja sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Dan pekerjaan sesuai dengan spesialisasi masing-masing tersebut akan menghasilkan produktivitas meningkat. Jadi ibarat mesin, mesin itu bergerak karena adanya tangan-tangan tak terlihat yang disebut dengan invisible hand. Nah, secara otomatis ya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, maka pasar harus dibiarkan bebas. Tidak perlu ada campur tangan negara. Ya, kalaupun ada campur tangan negara seminimal mungkin. Namun, konsep pasar bebas juga dianggap tidak selalu bisa sempurna ya. Ada Karl Marx yang mengkritik bahwa tanpa aturan, pasar bisa menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Keuntungan cenderung terkumpul pada sekelompok orang, segelintir orang, yaitu orang-orang kaya saja, yang akhirnya menciptakan jurang ketimpangan sosial yang sangat besar. Jadi ada beda yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Ada kondisi di mana pasar gagal bekerja secara adil, yang kita sebut distorsi pasar. Contohnya terjadi monopoli. Satu perusahaan menguasai semua sumber daya sehingga dia bisa seenaknya saja menetapkan harga, menaikkan harga karena tidak ada pesaingnya. Oligopoli di mana hanya ada beberapa pemain besar yang bisa berkolusi sehingga mereka juga bisa secara kompak menetapkan harga yang tidak adil. Manipulasi ya, adanya informasi yang tidak jujur, tidak merata sehingga berpotensi merugikan konsumen. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam sangat menghargai keadilan pasar, ya. Maka pasar itu sangat penting dalam Islam. Namun syaratnya pasar itu harus tetap diatur dengan nilai-nilai etika dan moral yang ketat. Kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penjual dilarang menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi harga. Goben ya, goben fahish yaitu mematok harga di atas harga pasar.
bagi calon pembeli yang tidak mengetahui berapa harga pasar. Intinya, transaksi di pasar dengan sistem Islam itu harus terbuka dan saling menguntungkan para pihak. Tidak ada yang secara sengaja dirugikan. Nah, Islam melarang beberapa praktik. Ada ghorar, yaitu praktik ketidakpastian, kemudian melarang penipuan, seperti menimbun barang, ihtikar, agar harganya naik, sehingga ketika harganya naik dijual, sehingga si penjual yang melakukan manipulasi tadi mendapatkan keuntungan berlipat. Nah, untuk menjaga ini dalam sejarah, ya, sejarah Islam itu ada dikenal namanya lembaga Hizbah, yaitu lembaga yang mengawasi pasar dan memastikan pedagang jujur dan timbangan akurat, tidak direkayasa. Ya, misalnya nih ya, dalam konteks lembaga Hizbah, pengawas akan menindak pedagang yang mencampur barang kualitas bagus dengan yang berkualitas buruk hanya demi mencari keuntungan lebih. Nah, lalu sejauh mana negara harus ikut campur? Ya, karena dalam konteks Adam Smith ya, negara harus minimal perannya di pasar. Nah, dalam Islam boleh ada negara ikut campur dalam 3 perspektif utama ya. Yang pertama, ikut campurnya itu minimal, yaitu hanya menjaga keamanan ya supaya warga negara bisa melakukan aktivitas ekonomi di pasar secara aman. Ya, tidak ada intimidasi dan intervensi berlebih. Yang kedua, negara menyediakan layanan publik secara total. Ya, artinya negara menyediakan fasilitas untuk terciptanya kesejahteraan umum. Nah, yang ketiga, dalam perspektif Islam, negara itu berperan memastikan sistem pajak yang adil dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang zalim. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun bahkan menekankan bahwa negara harus menjaga stabilitas perdagangan dan pajak yang tidak membebani rakyat. Ya, bahkan Muhammad Baqir Sadar menyatakan bahwa ekonomi Islam harus menyeimbangkan kebebasan individu dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai penutup, ekonomi Islam mengambil jalan tengah atau keseimbangan. Kita tidak menolak pasar, tapi kita juga tidak membiarkannya liar tanpa regulasi. Negara hadir sebagai wasit untuk melindungi yang lemah dan memastikan kekayaan tidak hanya berputar di antara orang kaya saja. Allahu a'lam bishawab.